kita datang ke lapangan udah harus siap, gambar semua udah harus siap gitu. Dan belum lagi shock last minute-nya. Ini kok gini, kalau udah tangannya di dagu aja, waduh. Revisi nih gitu. Bro, lu pernah buntu gak sih bro dapet ide desain bro? Sering gue sebenarnya. Terus apa yang lu lakukan? Gue tuh kalau lagi buntu ngapain ya? Biasanya sih gue bengong aja sih Sur. Kadang Bengong? ya naik turun tangga di kantor, kadang gue keluar gitu. Memang kadang nggak bisa dipaksain gitu, kayak cuman memang harus dipaksain. Maksudnya nggak bisa juga kayak lu buat tidur gitu-gitu. Project tinggal besok gitu. Terus lo push sampai last minute banget nggak bisa juga. Kadang semua lo paksain dalam arti kayak ya udah sit down, piece of paper gitu. Terus ya either gue baca atau gue cari, gue bisa kayak gue tuh nyoba kayak beberapa approach gitu sih kayak dalam beberapa desain gitu. Ada yang gue mulai dari ya kadang kita ngeliat briefnya kayak misalnya existing plan-nya kayak apa gitu, yang apa yang kita harus ini. Kadang ada juga yang gue approach dari gue baca teks gitu, gue baca artikel atau apa gitu yang mau gue coba iniin. Jadi gue harus punya multiple entry aja untuk generating ideas gitu. Jadi nggak bisa yang kayak cuman oke, duduk terus ngeliatin cat aja bengong. Mungkin gue bukan yang kayak gitu langsung melototin cat. Ada juga langsung ke cat langsung ke SketchUp gitu kayak cedeng gitu. Gue nggak, gue sekarang role gue tuh gue lebih banyak kayak ya gue generating ideasnya gitu. Kayak discussionsnya dulu, discussion apa sih yang kita pengenin gitu. Terus kayak misalnya ya again hal-hal yang kasat mata gitu, aspirasinya apa sih dari project ini, atau enggak gue coba kenal dari ngeliat kliennya, gue coba pengen tahu gitu kayak sebenarnya orang ini kayak apa sih, yang itu mungkin satu skill yang gue masih coba terus develop gitu. Jadi lu asah terus ya. Iya kadang karena menurut gue tuh kadang orang ya in general ya kayak people want many things tapi but it's not them gitu. Jadi kayak sebenarnya you're not that type of person gitu, tapi it's just you wanting things aja gitu. Ya you don't, what you need is an entirely different thing gitu. Itu dia. Jadi ya gue ya banyak sih, kayak kadang gue baca teks, kadang gue baca artikel, kadang gue baca buku, kadang gue flick through aja buku gitu, kayak si yang mana yang tweak duluan gitu. Oke. Describe your perfect office, bro. Scale wise atau mungkin dari segi tempat, apakah lu mau di pegunungan, sebenarnya kalau kita bicara ngayal-ngayal lah ideal lu di pegunungan atau di tepi pantai atau rumah atau justru di gedung kantor kayak gitu. Iya. Lucu sih, agak-agak berubah gitu kayak kan sekarang kita banyak lihat kalau kantor-kantor interior, kantor-kantor arsitek itu di rumah. Karena mungkin pada saat mereka relax mereka bisa dapat inspirasi yang lebih cepat atau gimana, gue nggak tahu lah. Bener sih. Gitu. Bener. Kalau lu gimana? Somewhere quiet sih lebih enak menurut gue. Kayak temptation untuk bikin office di Bali itu mulai makin gede gitu. Cuman itu masih ya tergantung seberapa banyak nanti yang ada di Bali. Proyek-proyek di Bali kalau makin banyak why not ya? Why not gitu. Maksudnya gue tuh masih kantor yang gue pengen tuh sebenarnya mungkin bukan dari skalanya dalam arti ini ya. Tapi gue pengen gue masih pengen kalau bisa connect within international. Jadi kalau bisa gue punya ya kasarnya ada satu di sini dan mungkin satu di Melbourne. Ya. Itu yang wishful gue. Jadi karena dulu pernah sih random, jadi kayak waktu pas gue kuliah tuh sempat ada namanya subjek professional practice gitu kan. Professional practice itu salah satu tasknya itu gue suruh bikin business plan gitu. Ya, arsitek suruh bikin business plan ya? Apparently harus ada. Makanya sekarang kok kemana ya? Iya. Nah, gue pernah kayak inspired kayak deeply kayak gue pengen gini dan sampai sekarang tuh kayak teks itu masih ada sih di gue gitu. Dan kalau gue lihat lagi waktu itu lu bikin apa usahanya? Gue namanya nggak arsitek juga, architecture firm juga. Bukan yang judi online gitu, portal judi online. Nyabung ayam gitu. Mulai butuh nih kayak masa-masa gini. Balap anjing. Kan di Melbourne banyak banget. Mulai bercabang. Iya, kenapa arsitek doang? lanjut sorry. Sempit nggak. Maksudnya iya, jadi maksud gue nggak tahu sih, gue pengen sih eventually bisa ada beberapa multiple office gitu. Ada di beberapa tempat gitu. Di gue di satu sisi
masih pengen juga ada bisa connected di luar gitu. Jadi tetap keep up sama discussions yang udah ada di luar gitu. Jadi streamnya di mana, jadi gue pengen tetap bisa keep up kayak gitu. Ada MNTS cabang Melbourne juga lah ya. Pengennya. Amin. Itu kalau dream office lo. Kalau dream project lo, Dream selain project. yang spa klasik tadi ya. Selain itu. Karaoke anjing. Sebelahan. Nggak apa-apa. Boleh. Iya, oke, Cie. Furniture-nya dari gue tetap kan? Bisa. Gampang dibersihin ya. Iya. Oke, gimana tuh? Perfect project. Lu pengen ngedesain apa sih yang lu, wah cita-cita banget nih? Agak klise, tapi gue rasa hampir rata-rata yang mungkin jarang banget di sini ya, kayak cultural building ya. Cultural building. Bisa jadi kayak small museum atau apa gitu, small gallery. Menurut gue menarik banget gitu untuk didesain karena hampir kan tahun depan gue 10 tahun tuh, kayak maksudnya congratulations, wow. Thank you, hampir 1 dekade berarsitektur. Masa-masa berat deh. Iya. Mau ulang tahun ke-10 jadi. Nice. Terus cultural building tuh lumayan jarang ya kita ngerjain di sini. Maksudnya residential, public, commercial gitu, terus restoran deh. Itu tuh maksudnya itu kita kerjain gitu ya. Tapi kayak real cultural building kayak mungkin Mas Ang dulu bikin gedung 28 ya gitu ya. Ya terus hal-hal yang gitu mungkin belum ada ya. Dan lucu sih waktu kita ke Jepang kan kita suka ngobrol-ngobrol gitu kan. Maksudnya kayak kalau di Jepang tuh jadi kayak misalnya setiap kota ya ada orang kayanya gitu ya. Orang kayanya gitu di kota atau enggak pemerintah punya budget, mereka pasti dedicated untuk cultural bisa jadi kayak museum, gallery gitu. Sementara kalau kita kan masjid ya sebenarnya. Jadi kayak orang-orang yang punya uang tuh kita bikinnya masjid ya. Jadi ya dua itu sih, gue juga somehow masjid baru proposal, tapi di satu sisi ya makanya gue cultural project tuh bisa jadi sesuatu yang menarik sih, karena untuk kayak itu kayak tipologinya lo untuk kayak explore di space void kayak gitu-gitu, yang nggak semuanya harus particularly practical. Dan fungsinya juga kayak nggak cuman lu yang desain rumah dapat duit apa gitu ya, tapi kan lu punya purpose lebih dengan lu bangun kayak satu tempat kayak gitu. Iya benar. Oke. Bro, lu kalau di sini tuh sebenarnya udah mulai berasa nggak sih bro kayak aplikasi desain itu sudah semakin luas diterapkan gitu. Baik itu interior, arsitektur atau graphic design gitu. Satu hal yang mungkin menurut gua 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, 20 tahun lalu itu belum segitunya. Sekarang kita lihat kayak kedai-kedai kecil. Itu kayak setidaknya logonya juga udah cakep. Udah dipikirin graphic desainnya. Ada restoran kecil, interior desainnya udah mulai dipikirin. Beda banget sama pola pikir kayak bokap gue zaman dulu misalkan. Buka toko ini ya udah yang penting taruh kursi, taruh meja, yang penting orang bisa duduk, udah. Gitu. Sekarang tuh udah lebih dipikirin gitu. Itu menurut gue sangat refreshing dan gue waktu itu punya kesempatan jalan-jalan ke Copenhagen. Satu kota yang menurut gue gokil banget in terms of design lah ya. Karena setiap lu ngelihat sudut kotanya, toko roti kecil kayak tempat fotokopi, itu tuh kayak logo-logonya lucu, desainnya menarik. Dan sekarang kita menurut gue sih udah mulai mengarah ke situ, walaupun mungkin belum scale yang terlalu besar ya. Menurut lu apa yang menyebabkan itu, Bro? Gue rasa sih ini sih information access tuh ini banget menurut gue, ngebuka banget ya. Maksudnya kasarnya dulu waktu pas awal banget baru balik tuh ada beberapa kayak publikasi majalah yang gue lihat. Dulu kan yang gue tau masih kayak majalah-majalah dengan gaya populer lama. Bukan, majalah apa nih? Majalah yang dulu lu langganan. Sekarang kan WhatsApp grup. Apa namanya? Jadi gue rasa sih ini sih informasi yang kayak semakin available ke ini. Akhirnya orang otomatis lebih peka kan, lebih kebuka gitu wawasan masing-masing gitu. Pinterest gitu-gitu Iya, dulu kan kayak misalnya Art Daily doang lah kayak kasarnya. Sekarang kayak dulu kan kita suka bercanda gitu kayak form follows Art Daily gitu. Terus sekarang kayak bercanda lagi makanya dulu kan awalnya kan form follow function kan, form follows Art Daily, terus habis form follows Pinterest gitu kan sekarang. Jadi sekarang belum lagi Instagram kayak
apa ya, kayak kita tuh nggak bisa escape yang namanya dari ini kan, digital development itu udah entirely nggak bisa gitu sih. Jadi ya itu informasi ya benar-benar available untuk semua orang sih sekarang gitu. Dan accessible banget ya. Kayak lucu sih, maksudnya kayak even dulu lu pasti SMA pernah pakai ini dong, kayak sendal-sendal kulit gitu-gitu. Yongki Komaladi. Gue sebenarnya kadang suka mikir ke belakang terus gue belajar dari mana kita dapet tren itu gitu. Maksudnya kayak gimana ya? Maksudnya kayak dan lu saat itu lu merasa keren kan pakai itu? Keren banget. Turtleneck gue sama itu gila nggak di Jakarta? Di Jakarta ya. Anjir turtleneck. Makanya terus gue kadang mikir kayak waktu itu source-nya tuh dari mana ya gitu. Maksud gue kayak sementara begitu pas ke Melbourne kayak kebuka aja gitu. Maksudnya gue ngerasa waktu pas di sana tuh ya mungkin third world country, terus habis itu kayak tiba-tiba lo masuk ke main yang stream utamanya dengan akses yang cukup connected gitu ya. Jadi kadang gue penasaran gitu, kok dulu kita sudah cukup internasional atau apa ya gitu. Nah di satu sisi ya sekarang tiba-tiba semua informasi udah kebuka gini, kayak kasar ya misalnya dari fashion gitu misalnya yang ada dipakai di sana bisa kita pakai di sini. Kalau dulu mungkin kayak butuh transisi waktu lah untuk ngeliat tren mode di sana seperti ini. Nah begitu juga menurut gue kayak arsitektur gitu. Yang agak menarik juga kayak kemarin gue sempet nanya juga sih ke teman-teman gue yang di Melbourne yang udah practice, yang udah punya office yang menurut gue oke juga gitu. Waktu pas gue kuliah tuh juga kayak Australian Architecture yang gue tahu kan ARM tuh DCM. Ya DCM yang which is kayak bright banget kalau misalnya lo ngeliat kayak physical ini ya karakteristiknya ya, kayak bright merah kuning sekarang. Tapi eventually gue mulai ngeliat kok ada, mungkin gue nggak ngeliat dulu gitu. Mungkin sekarang informasi udah lebih kebuka. Tapi memang dari dulu kan setelah ada kayak Sean Gottsell gitu-gitu, Glenn Murcutt gitu. Di architecture yang lebih subtle sekarang gitu. Gue mulai agak susah ngelihat yang mana yang kayak Japanese dulu terus tiba-tiba muncul di sini misalnya. Ya kayak information is shared aja sih sekarang gitu. Jadi kayak boundary itu mulai blurred banget udah blurred banget untuk itu gitu. Anjir gue masih bayangin lu pakai turtleneck lagi. Turtleneck Yongki Komaladi. Tapi turtlenecknya yang lengan buntung kan? Yongki gue putih men. Bicara soal fashion ini, nah ini apa namanya fashion arsitek nih, gue bingung nih, kenapa semua arsitek itu suka pakai baju hitam sih? Lu hari ini lagi nggak pakai baju hitam, cuman kadang gue sering ketemu lu pakai baju hitam. Gue pernah ke acara kumpul-kumpul arsitek itu, gue nggak tahu gue ngapain di acara kumpul-kumpul arsitek. Lu pakai kuning? Sorry, tapi arsitek-arsitek itu semua pada pakai baju hitam. Kenapa Ndro? Gue nggak ngerti sih, sebenarnya gue juga entirely nggak ngerti, terus kayak tapi becomes a habit aja. Tapi kalau the nature dari clothing itu kan sebenarnya nggak who you are, it's how you want people to see you. Jadi yang lo pilih warna itu it's gimana lo mau diportray sama orang gitu. Nggak tahu ya mungkin bener apa enggak ya, cuman ya nggak tahu apa kita mau diportray lebih kayak misterius, intelek atau emang malas kotornya. Sebenarnya kalau baju hitam tuh nggak make sense banget dipakai ke lapangan. Karena begitu nempel di dinding debu langsung kelihatan gitu. Baju putih malah lebih make sense sebenarnya. Cuman ya? Mungkin mau kelihatan slim gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Kalau Kalau gue masuk ke navy, jadi kayak maksudnya ya mungkin itu dia gue mau kelihatan serius. Padahal dulu waktu kecil tuh kalau gue main sama Olan ya sama adik gue kan, gue selalu yang kayak pengen goggle red gitu ya, gue yang merah sementara dia yang biru. Warna-warni gitu ya. Pelan-pelan kok lama-lama gue jadi lebih suka biru gitu semua. Karena gue ingat juga zaman di Melbourne lu sukanya pakai kemeja bunga-bunga, kancingnya lepas 3. Latex. Lu apain tuh koleksi-koleksi lu? Masa apa pencarian? self searching. Terus pakai Yongki Komaladi. Ya itu, jadi gue mikir kayak arsitek-arsitek apa karena gue pernah baca Bro. Kenapa orang-orang kaya, bisnismen top dunia gitu, Mark Zuckerberg lah, Jeff Bezos lah, kenapa mereka baju itu doang, cuma pakai baju kaos? Simple kan nggak? Iya, dan mengurangi jumlah keputusan yang harus mereka ambil pada hari itu. Jadi ada decision fatigue buat mereka, yang mana mereka tiap harinya harus bikin banyak banget keputusan yang skalanya gede banget. Dan mereka nggak mau buang-buang energi mereka untuk memutuskan gue mau pakai baju apa hari ini. Di bawah baju gue ada 3 tadi mau naik. Gue udah tuh pakai kaos hitam. Cuman gitu pas
Ya biar nggak kelihatan susah dikit lah. Ya ada warna dikit lah. Iya ada warna dikit lah gitu. Oke. Bro, lu adalah seorang arsitek yang dikenal suka banget berolahraga nih. Lu kalau kartu namanya Andro tuh Andro, arsitek, atlet, family man. Iya kan? Lu kenapa lu suka banget olahraga sih, Andro? Gak tahu ya, mungkin karena dulu gue ditindas kali waktu SD. Gue gak tahu, kayak dari kecil tuh ternyata gue baru tahu kalau misalnya gue emang aktif banget sih gitu. Terus gue kayak punya teori aneh gitu. Jadi katanya waktu pas gue kecil tuh gue prematur kan. Oh gitu? Jadi gue tuh lahir 7 bulan. Oh ya? Jadi gue ngerasa kayak gue emang gak sabaran kali orangnya. Jadi kayak pengennya cepet-cepet keluar, cepet-cepet gerak gitu. Jadi kayak oh mungkin gue gitu kali ya. Terus ternyata gue waktu kecil memang aktif banget gitu. Nah waktu SD itu kayak ini kayaknya ternyata gue emang bottom line gue suka olahraga, tapi motivasi gue ternyata berubah dari tahun ke tahun gitu. Waktu SD zaman kita itu dong apa namanya Last Dance, Jordan. Oh iya. Nah jadi kan pasti kan NBA ya. NBA gitu. Jadi siapa yang bisa main basket tuh kayak keren. Gitu. Padahal gue waktu itu levelnya masih kasti bener. Jadi kalau misalnya main basket tuh gue selalu masuk tim cadangan. Gitu. Walau kita pernah ngalahin tim inti sekali gitu. Karena kita kerja sama. Mereka individual semua. Cuman selalu suka. Tapi basket nggak pernah benar-benar pick up di gue gitu. Terus habis itu bola lah. Kita main bola banget kan. SMP gue nemuin bola itu dan memang ternyata gue orang yang cukup obses. Maksudnya kalau gue nemuin sesuatu yang gue suka tuh gue obses gitu. Gue inget sih gue tuh bisa yang kayak sejam 2 jam tuh kayak antar sore gitu. Gue cuman di garasi mobil kan 3 kali 5 meter. Itu gue cuma nendangin bola ke dinding aja. Cuman buat benerin gimana caranya passing gitu. Gimana cara nendang pakai punggung. Itu gue bisa kayak gitu 2 jam. Dan bokap gue tuh bisa lihat gue kayak gitu. Tiap pulang sekolah gue main bola. Pasti main bola. Dan sampai bokap gue ngomong lu mau jadi apa gitu kan. Terus kayak kadang-kadang gue pernah ditanya bokap gue gitu, gue jawab gue mau jadi pemain bola tuh. Diketawain sama dia. Iya, gue disuruh itu apa mau ditabok. Karena gue keluar dari mobil gue banting pintu, kamu ya. Mau jadi ya itu dia. Ya mungkin nggak tahu ya. Kalau misalnya kita ngelihat kita sekarang ini ya belum successful banget, tapi minimum mungkin bismillah kalau itu juga fokus. Mungkin bisa cari makan. Insya Allah bisa cari makan. Kayak saya motivasinya sama sih gitu. Terus ya kuliah kita main bola gitu dan ya sama fokus juga. Cuman tim lu kan tim juara waktu kuliah. Tim gue masa-masa jaya. Tim kalah mulu. Yang penting happy. Nah di situ tuh gue belajar kalau misalnya ini sih lebih ke arah drive sih. Lebih ke arah drive. Mungkin di satu sisi ya Melbourne gitu dengan mungkin karena base-nya kreatif juga atau semakin gue diberikan kebebasan gitu, semakin gue bisa nentuin sendiri arah yang gue mau dan apa yang gue kejar gitu. Dan olahraga tuh udah kayak paling yang bener-bener ini sih apa namanya kayak miniatur hidup lah. Jadi kayak lo nggak miniatur kehidupan gitu. Nggak, maksudnya kayak apa ya, kayak ya lebay nih, cuman kayak maksud gue kayak real aja. Lo taruh effort lo semua di situ, lo bakal ini kok hasilnya. Lo bakal lo training, lo bakal dapat hasilnya sesuai apa yang lo latihan gitu. Nggak banyak kompromi, nggak banyak selipin ini nggak banyak birokrasi, nggak banyak ini. Cuman kayak yaudah gitu, dan lo honest gitu. You put lo the work jujur. In, you get results. Dan jujur gitu. Maksudnya olahraga at its purest sih menurut gue itu gitu. Kalau semakin sejak balik ke Jakarta gitu kan, gue stop main bola gitu. Lu beralih ke sepeda. Ya, balik ke sepeda, larinya. Sebenarnya kayak sepeda, lari, berenang tuh kan kayak hampir semua mainan yang lo mainin sih waktu lo kecil ya, childhood games lo semua gitu, berenang, lari, sepeda. Dan di satu sisi itu kan endurance sekarang ya, sama aja kayak endure itu aja sih, kayak ya daily life gitu. Tempaan lu Iya, harus bisa buat itu mental gitu. aja sih menurut gua, mental training. Terus satu sisi karena again kita nggak punya ruang publik gitu, jadi buat gue untuk cuman kayak keluar jalan beli nasi goreng favorit kita tuh males kan. Nasi goreng depan Hero. Nasi goreng terbaik se-Asia Pasifik. Wah, itu lokasi ada di depan sampingnya Hero Bintaro yang di Emerald. Deket tong sampahnya. Itu yang bikin enak. Itu yang bikin enak. Nasi goreng terbaik se-Asia Pasifik. Itu wah the best. Iya, itu kayak gitu itu gue males kan gitu. Maksudnya kayak cuman dengan gue lari, dengan gue sepeda gitu, gue bisa nikmatin ruang publik lebih sering aja. Gue bisa, dan gue nggak ke-restrain sama mobil, gue nggak ke-restrain. Gue bisa daring sepedaan dari sini ke Bogor, terus kemana. Iya. Gokil. Terus ada planning mau ke Pelabuhan Ratu sama anak-anak gitu, sepedaan gitu. Dan ya lari, bisa lari di gunung di mana aja. Dan
gue seneng sense of freedomnya aja sih, sense of kayak sama itu kan sebenarnya kalau olahraga kan ya kalau sebagian yoga juga ini kan meditasi kan, kayak lu be in the moment gitu. Jadi di satu sisi lu nggak mikir tentang apa yang depan belakang, tapi lebih kayak ya apa namanya be in the moment be in the moment aja, kayak narik napas capek atau enggak gitu. Jadi ya membuat gue sih refreshing gitu. Oke. Tapi lu bagi waktunya jauh juga Andro ya? Dengan lumayan. Sekarang sih nggak seheboh dulu lah ya gue. Apalagi udah jadi bokap kan gitu jadi. Tapi itu juga merupakan satu avenue lu untuk bernetworking. Bisa sih. Juga, maksudnya ya? bisa karena ya setelah gue trace back ke belakang ada beberapa kayak yang nggak 100% tapi mungkin kayak beberapa yang ya either proposal atau enggak emang kayak kerjaan yang nongol dari situ gitu. Dan kebetulan karena mungkin ya kayak kasarnya sekarang sepeda tuh juga bukan hobi yang murah gitu kan. Maksudnya kayak ya tergantung juga sih sebenarnya entry point lo di mana gitu maksudnya. Cuman ya eventually ternyata gue meeting a lot of interesting people juga gitu di situ gitu ya. Again sama-sama network kan juga nggak friendship nggak friendship lu aja lah ya. Dan bottom line emang nggak pernah niat intent untuk nyari, cuman lebih kayak main and then karena kalau misalnya di olahraga lu kan ada kayak kasarnya share pain gitu loh. Itu jauh lebih apparently itu jauh lebih apa ya? Bondingnya tuh jauh lebih kuat daripada lu sekedar kayak meeting people randomly and then ngobrol gitu. Tapi begitu lu punya kayak share pain gitu, it goes deeper aja gitu. Jadi lo sama-sama capek bareng, sama-sama ini bareng gitu. Jadi lebih ini sih. Seru sih. Interesting. Lu sekarang adalah seorang ayah juga. Has fatherhood changed you? Iya. In a big way? In what way? Gua tend to be jadi lebih penakut. Penakut dalam arti kayak less reckless ya kali ya. Maksudnya dalam arti hidup lu tuh bukan buat lo lagi gitu kasarnya kan. Jadi sebelumnya kan ya lo ya buat lo gitu semuanya gitu. But then in the end mungkin ya lo sama gue sama-sama ngelewatin masa itu sih. Tapi waktu pas Benny passed away, itu gue masih ngebekas sih di gue nggak pernah yang kan again ya kan Benny jauh lebih dekat ke kalian ya gitu ya waktu itu ya. Gue waktu itu nggak sempet kenal sama dia, cuman gue tahu di teman-teman kita maksudnya itu lumayan mukul gue banget sih waktu itu. Dan waktu itu gue memang belum punya anak gitu ya, belum nikah juga gitu. Cuman gue ngelihat yang waktu ya kasarnya nggak mau brought up lagi sih, cuman ada momen kayak pas anaknya kayak mau ngebangunin dia itu sih. Dan itu kayak ya gue nggak ini sih, maksudnya kayak nggak tahan lah gue ngelihatnya. Terus iya begitu pas lo punya anak kayak ya hidup lo tuh bukan buat lo lagi lah maksudnya. Iya lo enjoy gitu, lo harus enjoy, lo keep things in balance gitu kayak for sanity, for kerjaan juga karena nggak mungkin semuanya lo fokus di satu tuh semuanya ini. Of course. Mungkin bukan penakut ya, lebih kayak well balance kali ya. Dan less reckless. Iya, gue masih reckless dalam arti kayak masih suka sepedaan gak jelas, keluyuran. Tiba-tiba tapi udah way less compared than before lah ya. Time wise iya, gue kalau dulu yang bisa AM PM gue latihan gitu. Terus tapi sekarang enggak gitu, kayak gue mau ya again ya dulu. Dan lu sadar waktu itu jalannya cepet kan gitu, kayak ya lu juga kan lu juga jadi bokap kan. Maksudnya kayak lu sadar waktu kayak setahun dia berubah, 2 tahun dia berubah, 3 tahun dia berubah. Dan lu tau lu harus perform well juga di kerjaan supaya lu bisa kayak provide buat mereka kan. Tapi di satu sisi lu nggak bisa ini juga, jadi Indian memang lo harus jadi ke well balanced person sih maksud gue. Jadi ya keeping me grounded iya gitu. Tapi di satu sisi again ya mungkin gue jadi coba motivasi juga pasti kan. Jadi motivasi juga dan maksudnya lo juga nggak bisa menye di depan dia karena lo nggak bisa kan, lo ntar pasti ngalamin kan kayak misalnya lo ngasih tau you can tell him what to do tapi dia cuman bakal ngopi lo aja gitu. You gotta show him. Iya. Dan yang things yang lo unconsciously showing itu juga di copy. Iya. Gawat. Memang mesti lebih hati-hati bertindak ya. Yoi, berkata. Iya, dan berkata, bener. Kata gue suka kelepasan loh, kacau tuh. Kalau ada value-value yang pengen lu tanamkan ke anak lu, apa tuh?
Passion sih sebenarnya, passion. Gak bakal, menurut gue kita nggak, dan itu mungkin seperti yang bokap gue tanamin ke gue waktu gue akhirnya memutuskan arsitektur ya. Gue kan at the point waktu foundation gue sempet giving up kan. Iya, maksudnya dalam arti kayak first semester foundations gue kayak it was that tough ya. It was that tough sih. Mungkin bukan that tough, tapi lebih kayak gue nggak fokus aja gitu. Dalam arti ya first 3 months ya gue foundation gue 6 bulan. Itu gue kayak seneng banget kayak gue karena emang dari dulu kan gue udah pengen kuliah di luar gitu. Jadi terus nyampe terus gue kayak masih euforia banget, semangat banget ngerjainnya, and then distractions comes saja gitu, kayak mulai keluar, mulai kenal sama Adil. Oh iya benar, mulai kehidupan malam mulai nongol, mulai suka melihat pagelaran tari-tarian, nih kan, tarian daerah tradisional dari itu, masa lalu, gitu. Tapi zaman purba, bajunya beda. Bokap nyokap gue nggak pakai YouTube. Enggak lah ya, tapi Spotify. terus ya jadi agak distracted kan. Nah at that point gue ngerasa, gue bilang, gue sampai ntar bilang telepon kan, result is failing down bener-bener banyak banget. Terus cuman ada one chances saja gitu untuk, jadi waktu portfolio submission pertama gue fail di situ. Dalam arti kayak yang portfolio bagus-bagus langsung dapat offer. Nah seleksi portfolio sebenarnya yang kedua itu nanti lo presentasi portfolio, terus abis itu lo interview gitu. Nah gue nggak ngerasa gue perform aja gitu. Nah dalam arti gue kayak at a point it was like, mungkin gue ngerasa giving up tuh itu kali ya, the first sense of giving up gitu. Karena lu nggak put enough effort into it. Iya gue distracted, nggak put enough effort into it. Dan kalau di SMA mungkin ya kita mainnya gue nggak tahu ya, gue ngerasa gue main nggak pernah, ya mungkin malas aja, jadi termnya bukan giving up, padahal sebenarnya menurut gue malas adalah giving up gitu kan. Nah di situ gue ngerasa sih itu giving up. Jadi dalam arti gue bilang oke, gue pulang ya, maksudnya dalam arti gue bilang ke bokap gue pulang gitu. Oh lu sampai gue bilang sama dia kayak stop spending your money on me gitu, because I think I'm failing here and I don't want to waste any more of your money. Gue bilang gitu, I want to go back aja gitu. Terus bokap gue, dia bilang aja, oke, maksud gue if that's what you want, but before you we talk again, katanya, lo coba aja pikirin bener-bener, like take a moment to think and then know yourself aja better gitu. What do you want in life, and then your passion truly itu sebenarnya apa sih gitu. And then gue itu alhamdulillah sih, dan itu sampai gue men-trigger gue menurut gue sampai sekarang gitu ya. Nice. Ya tentu dengan ada distraction along the way, cuman itu dia, makanya kayak gue pengen target tuh nanti gitu. Jadi maksudnya finding apa yang dia bener-bener passionate, dan regardless of apapun itu ya gue pengen kalau bisa support dia juga harus lah, bukan kalau bisa harus support dia untuk itu sih. Jadi interesting gitu. Interesting. Wow. Kalau lu bukan seorang arsitek, bro, lu jadi apa? Lu bakalan ngerjain apa, bro? Kalau gue bukan seorang arsitek ya, itu gue sempet nanya itu, kayak mikir, gue juga bingung karena nggak tahu sih sur gue. Nggak tahu ya. Kadang ada point kan, lo kerja dan lo meet bumps gitu kan along the way gitu kan, kayak and then you feel like kayak this is it lah, kayak gue pengen gini. But then eventually lo nggak bisa, lo bounce back, terus kayak lo ngerasa kayak gue mau ngapain abis ini, kayak well this is what you know, and ini yang lo tahu, ini yang lo bener-bener, and this is something you're passionate about. Yang gue passionate about, and then again ini yang my bread and butter juga kan sebenarnya kan. Jadi apaan gitu, lo mau jadi atlet? Nggak bisa, udah telat banget lo. Terus ya makanya kayak enggak sih, gue nggak pernah kebayang apapun, even kayak beberapa mungkin kayak momen-momen udah bener-bener ada sih kayak titik-titik pusing banget, cuman dan begitu lo punya kantor, you have people relying on you kan. Jadi it's apart from keluarga gitu, you have people relying on you juga, look up ke lo gitu. Jadi it's not just kalau misalnya lo sendiri and then this is it gitu, gue mau career switch or apa gitu. Nggak semudah itu juga gitu. Lo adalah
last line of defense. Iya. Jadi maksudnya lo nggak bisa yang kayak langsung this is it lah, gue udah quit gitu. Ada sih, ada momen-momen di sini waktu pas mungkin 2014 itu ya kayak pemilu yang super crash banget gitu, yang project nggak ada tuh, literally project nggak ada, kayak setahun cuman 3 ya waktu itu. Dari 2013 kita, ini gue suka cerita sih, kayak 2013 tuh 23 project, 17 kita jalan ya, maksudnya kita kerjain kontrak ya, kontrakted gitu. Terus tiba-tiba di 2014 dari 17 project cuma 3 yang kontrak gitu. Wah, itu kita ngelewatin tahun dengan surplus tahun sebelumnya sampai habis-habis gitu, sampai udah mulai defisit gitu. Itu at the point gue memang ngerasa kayak, dan PR gue masih ada waktu itu, permanent residence gue masih ada. Lu sempat kepikir untuk gue sempat kepikir ya drop it aja, and then balik aja ke Melbourne, start something new aja di sana. Ya lu juga pengen selalu ke sana kok gitu. Tapi waktu itu sih gue cuman itu aja sih, kayak gue mikir gue nggak mau go down kayak gini. If I have to go to Melbourne, it's because gue expanding. Nggak because gue quitting di sini dan gue ke sana gitu. Dan kalau emang di sana kan apa-apa, lu mau quitting lagi gitu maksudnya. Lebih kayak gitu sih. Jadi ya udah build lagi sampai emang ini. Ya kadang mungkin gue orang itu kali nggak tahu, kayak nggak tahu ambang batas gitu juga. Tapi perlu sih bro. Maksudnya kayak persistence perlu banget. Industri ya arsitektur sendiri kan kayak umurnya bangunan 2 tahun baru jadi kan. 2-3 ya apa nggak harus lo persistence banget gitu kan. Benar. Jadi emang kalau baru 2-3 tahun ini terus lo ini kan it's a life dedication. Oke. Interesting. Ngopi ya, berat. Silakan. Ini judulnya nanti kita apa nih Ben ya? Judul ininya nih, episode-nya nih. Architect on steroid Ben. Lo fit banget ya? Atau architecture on steroid. Boleh juga tuh Dre. Yoi. Oke. Mungkin masuk ke pertanyaan terakhir nih. Iklim desain dan arsitektur di Indonesia 10 tahun ke depan bro, akan seperti apa? Apakah pandemi COVID akan membentuk itu, atau ini cuman akan jadi a small bump along the way, if you see it in the bigger scale in the bigger picture, atau gimana? Ini juga lagi belakangan kita lagi ada kayak small discussions gitu sih, kayak internal discussions between kita arsitek gitu untuk kayak gimana sih sebenarnya kayak 10 tahun dari sekarang kan, which is kalau misalnya 10 tahun dari sekarang itu berarti 2030. Indonesia tuh Indonesia sekarang udah berapa? 270 juta penduduk. Bukan. Apa tuh? Umur kita udah berapa? Kemerdekaan dari waduh, kalkulator gua nggak bawa lagi. Nggak, maksudnya kurang lebih. Jadi 10 tahun ke depan tuh vital sih, dalam arti kayak ini kayak pandemi ini lumayan send shock ke semuanya ya gitu. Dalam arti terus apa namanya? Karena kita nggak pernah ada semuanya di dunia di mana tiba-tiba semua connected sama satu benang merah gitu kan. Waktu World War di luar ya mungkin kita ngerasain juga perang di sini, cuman nggak directly impacted mungkin gitu mungkin gue nggak bisa bilang nggak directly impacted karena zaman orang tua, keluarga, nenek kita segala macam itu kan masih ngerasain impact itu ya, masih kayak physical war gitu. Gue rasa sih harusnya mungkin pandemi ini harusnya memberikan segala sesuatu ya untuk kita ya. Memang kayak sebagian kayak consider ini bakal jadi bump doang atau apa gitu. Tapi di satu sisi juga kalau ini enggak dan emang ini entirely bakal merubah gimana cara kita hidup gitu. Itu bakal jadi diskusi yang menarik sih. Maksudnya kemarin juga gue baca artikel juga kan di Art Daily gitu, maksudnya memang bener sih kalau di ngerasain, dan gue juga lumayan ngerasain kayak arsitektur tuh masuk dalam periode yang cukup stagnan sekarang ya. Maksudnya nggak terobosan itu kurang, kayak misalnya semuanya tuh nggak tahu ya pakai spirit avant-garde gitu, challenge, nggak ada momentum yang bener-bener ini harusnya bisa jadi momentum. Apakah mungkin ini kurang lama atau apa gitu? Cuman ya semoga jangan lama-lama. Semoga jangan lama-lama sih. Cuman maksud gue kayak
Biasanya dari kejadian-kejadian ini kemudian ada yang kayak ngebentuk. Iya. Kayak misalnya sebenarnya kan modern architecture partially gitu. Misalnya kayak lo ngeliat yang elevated plan, terus habis itu strip windows yang jendela yang gede-gede gitu. Itu memang sebenarnya waktu itu kan triggernya itu salah satunya ada TB kan, tuberkulosis kan. Setelah Perang Dunia gitu, itu ada TB. Efeknya TB karena rumah-rumah waktu itu kan emang ventilasinya kurang. Akhirnya ya karena lingkungan hidupnya kan yang nggak bagus gitu kan. Betul. Nah terus ya anjuran dari dokter ya coba jendela lebih dibuka, sanitasinya lebih bagus gitu. Itu akhirnya rumah diimprove. Nah ya itu partially memang ngelahirin beberapa guidelines si modern architecture sendiri gitu. Nah gue nggak tahu apa kalau sementara ini kan ruang publik yang jadi challenge kan gitu. Nah jadi ya kalau kita gimana how kita act di ruang publik itu yang sebenarnya jadi challenge utamanya kan nanti gitu. Nah gue harap sih itu sih gue harap dalam 10 tahun ke depan arsitektur tuh nggak diem lagi, tapi mulai bangun dalam arti kayak mulai berani lagi untuk explore lagi, untuk terobos lagi gitu. Mulai nggak terlalu lama mendayu-dayu. Kadang gue suka ngerasa juga kalau arsitektur kita ya, mungkin ini self kritik buat gue atau juga kayak mungkin kita Melayu ya, suka lagunya yang enak-enak gitu kan, enak nyaman-nyaman. Efek rumah kaca. Yoi, bener. Tapi itu emang enak. Terus, tapi kalau misalnya di luar kan kita juga kita kayak expose sama genre musik yang banyak banget kan gitu, kayak suaranya beda-beda gitu. Nah, kenapa kita cuma punya satu suara gitu, nggak pernah punya suara yang kayak bener genre musik yang entar lain gitu loh. Jadi yang bener-bener loud, bener-bener critical gitu. Nah, gue pengen arsitektur ada di momen itu lagi sih gitu. Momen dimana kayak dia benar-benar mencoba memberikan solusi. Jadi kadang nggak harus architecture as in physicalnya gitu. Architecture as physical tuh bisa lama banget, kayak proyek bisa 2 tahun. Tapi architecture as thought, as pemikiran gitu, itu bisa jauh lebih cepat dan instan gitu. Problemnya arsitektur adalah dia nggak bisa bergerak secepat mungkin desain disiplin lain. Grafik itu bisa mungkin kasarnya productionnya bisa lebih cepat gitu. Dia aplikasinya lebih cepat ya. Aplikasinya cepat yang kayak ini kan kayak waktu British Empire rilis yang Keep Calm and Carry On itu kan instan itu kan. Maksudnya kan bisa cepat itu bikin. Sementara arsitektur nggak bisa seperti itu gitu. Betul. Nah jadi cuman architectural thought itu bisa gitu. Jadi gue pengen arsitektur itu kalau tidak melakukan terobosan mungkin terobosan pemikiran sih. Pemikiran dan ya gue harap ini juga ada yang kita bisa brought up dari pandemi ini sih tentang gimana kita bisa ini karena kita equal di saat ini kita semua equal. Luar biasa gitu. Menarik banget bro. Ini ada bonus question satu nih. Tadi kan lu sempat nyebut untuk opportunity lu sempat submission untuk desain masjid desain gitu kan. Sekarang let's say kalau tiba-tiba ada yang nawarin bro desainin rumah ibadah ya katakanlah masjid lah. Di satu sisi lu pengen ngerjain ini tapi di satu sisi ini pro bono tapi satu sisi lu ada opportunity bayar gede ya kan desain geria pijat. Mana yang lu ini berduitnya gede nih. Gue baik-baik. Nggak, tapi ini lu jangan jawab. Ini buat pertanyaan buat Pineapple People yang nonton di YouTube atau yang ngedengerin di Spotify. Menurut kalian Velandro Majid MNTS pilih yang mana? Tulis di kolom komentar. Waduh. Oke, all jokes aside bro, gue thank you banget lu udah datang sini. Andrew adalah salah satu orang yang paling berjasa di perjalanan Pineapple juga. Karena dari awal Pineapple berdiri, even waktu sebelum namanya Pineapple Andrew ya. Iya. Atau dulu gue masih di Cirebon ya. Itu Express apa dulu? Iya. Dulu Andrew selalu ngajakin kita untuk kerjain proyek-proyeknya dia dari Jati Lounge dulu di Malang, abis itu ngerjain Acacia Express di Bandung, banyak apalagi ya, Pondok Suryo ya, Begor ya. Even kantor Pineapple aja yang ngedesain tuh Andrew. Jadi kantor, showroom itu cafe kopi kalian BSD di bawah tuh Andrew dan timnya yang ngedesain. Jadi makanya gue mikir yang harus datang banget di tamu perdana di Pineapple People Podcast ini adalah Velandro Majid dari MNTS. Yang ngajak lo Sunlight juga gue kan? Iya bener. Lu gak ngajakin gue Sunlight doang, Sunlight yang benernya. Gue yang bongol ke laut ya. Ulang tahun. Banyak ajakan-ajakan yang gak bener juga datangnya dari Andrew. Sur nonton tari-tari tradisional.
Gitu. Jadi thank you banget lu udah datang, thank you banget untuk support lu. Thank you. Dan thank you juga untuk Pineapple People yang nonton di YouTube atau dengerin di Spotify. You could have been anywhere in the world, but you're here with us. We appreciate that. Thank you. See you on the next one. Ciao. Thank you. See you.